Yo, welcome to Casper Drama. Kalau suka drama, kamu ada di tempat yang tepat. Jangan pelit-pelit like, komen, sama subscribe, biar channel ini nggak drama karena sepi penonton. Laughing Face with Tears of Joy. Cerita bermula dari balantasnya. Meskipun sebenarnya si Aiden ini dia masih punya masih punya masa hukuman sebenarnya. Tapi negara butuh dia gitu. Di sini kelihatan kalau kalau Aiden itu sebenarnya kemampuannya cukup hebat sekali. Jadi di sini nanti kita akan dijelaskan tentang turnamen ya. Nah, lanjut ke tokoh berikutnya, dia adalah adik ipar dari Aiden. Dan ini adalah Vian, bos kasino dan sekaligus istrinya si Aiden. Nah, Aiden di sini low profile, jadi dia bersih-bersih, dan ternyata Aiden menghancurin dadu yang sudah dibuat tadi, yang buat jadi menara. Dia marah-marah, adiknya Vian ini istrinya. Dan di sini si Aiden ini mengalami pembulian dari adik iparnya. Karena dia sekarang datang itu sebagai pekerja serabutan. Dan kakaknya kakaknya malah terima-terima aja. Kakaknya di sini membela dia. Tapi di sini Aiden belum nunjukin kemampuannya sama sekali. Seperti apa? Nah, ini bapaknya, Pak Liam Master Judi. Gitu. Nah, jadi yang tadi dikenalin ada Vian dan Vino. Nah, di sini ternyata ada si Rizal yang bakal datang, dan si Vian ini mau ngasih uang ke si Aiden, katanya suruh kabur aja. Soalnya kedai ini bakalan tutup juga kalau didatangin sama si Rizal yang tadi master itu kan, master ilusi. Di sini kelihatan kalau itu flashback lagi ya. Dia flashback ke masa lalu. Kalau dia tuh pergi ninggalin si Vian. Ternyata perginya itu karena terpaksa. Kalau nggak terpaksa dia nggak bakalan ninggalin. Dia pasti berpikir kalau Vian bakalan benci dia. Nah, karena dia mau masuk penjara gitu. Nah, di kedai ini ada si Kiano, master judi juga. Si Aiden lagi jadi pekerja serabutan. Nah, ini mereka membicarakan tentang si Rizal. Rizal itu yang katanya nanti bakal datang ke kedai mereka. Nah, Rizal tuh bisa bikin antara ilusi dan kenyataan, nggak bisa diprediksi gitu. Nah, ini juga ada Hafiz, diperkenalkan juga sebagai master judi juga. Tapi Aiden nimbrung, dia bilang katanya kalau ilusi itu ada caranya. Terus mereka bilang, pekerja serabutan apa caranya? Jurus ilusi Rizal bisa dipecahkan. Lu tuh ngomong apa sih? Gitu kan, intinya seperti itu tuh. Nah, terus nanti Aiden bilang, intinya jurus ilusi itu main di 5 indera manusia. Selama kita bisa matiin 5 indera itu, lihat dunia dengan mata pikiran, taruhan dengan hati, dan menang dengan niat, baru bisa mecahin jurus itu. Sebenarnya ini ngomongnya gampang tapi susah gitu. Dan mereka juga ini susah banget lah gitu. Sampai akhirnya Vian ngasih tahu dia, jadi jangan ngomong sembarangan dah. Terus yang si Pak Liam, bapaknya ini, bilang pernah ada yang berhasil. Dia adalah dewa judi. Sedangkan dewa judi itu di sana tuh jadi momok lah. Sebenarnya bukan ke arah momok juga, tapi lebih ke arah dia karena udah sempat menghilang. Jadi mereka tuh nggak ada yang tahu. Karena pas waktu dewa judi datang, waktu dewa judi masih eksis, dia tuh pakai kacamata hitam, jadi nggak ada yang tahu dewa judi itu siapa. Dan di sini tiba-tiba scene berikutnya si Pak Andi datang. Nah, Pak Andi ini yang pelontos ya. Jadi mereka agak takut tuh. Nah, Andi ini dia master judi juga sama. Nah, si Andi ini di awal-awal ditahan sama karyawannya. Sama karyawan yang kedai itu. Yang punya kasino lah, si Pak Liam ini.
yang punya Vian juga. Vian anaknya. Kira mau dipukul nih. Keluar juga Vian akhirnya. Terus bilang, Andi udahlah, buat apa nyusahin pelayan kayak dia, gitu loh. Di kedai kami teh itu jadi sarana pertemanan. Kami nggak tahu Pak Andi datang. Pak Andi mau teh apa sih, gitu kan? Terus Bu Vian katanya mau ikut turnamen Dewa Judi ya. Kebetulan banget, gue juga tertarik nih dengan slot itu. Jadi slotnya tuh terbatas. Terus Vian bilang, oke, kalau Pak Andi mau main juga, maka kedai teh angin akan temani sampai akhir. Pasang taruhannya dong. Kira mereka melakukan perjudian di situ. Taruhan awalnya nggak main-main, dia udah taruhan awal 20 juta. Jadi buat bukanya itu di awal taruh 20 juta. Nah di situ ada Rizal tuh, master tangan sakti. Jadi Rizal tuh lebih di atasnya dari yang tadi. Nah itu Pak Rizal yang mereka takutin semua tuh. Cuman Aiden ngeliatnya kayaknya serius. Dia bilang cuma ternyata beneran datang, itu pun ngomong dalam hati kan. Nah tuh bisa kelihatan kalau mereka cukup terperangah. Terus dia bilang tangan licik itu, kayaknya ilmunya Rizal semakin hebat. Aiden bilang, ini nambah lagi 40 juta, 60 juta. Wah, si Vino nggak ikut katanya, aku nggak ikut. Dibilang mereka berdua udah nyerah, jadi sisa yang master judi ini. Nah, Three of a Kind itu di sini kayak tiga gambar kembar, 3 angka kembar. Tuh putaran Pani nggak banyak, dia cuma nipu dikit. Awalnya nggak ikut. Mending diam aja deh, kata dibilang ke si Aiden. Ini si master ini ikutan nih 60 juta. Dia cuma ngerasa kayaknya si Andi ini kayaknya mau mainin mental orang doang, kayaknya gitu. Terus bilang, kartu gue full house nih, lu bisa ngalahin gak, intinya kayak gitu kan. Nah Andi bilang aman apaan, full house, udah ngerasa hebat lu, full house. Ini gue kasih nih 4 of Kind, atau nama lainnya biasanya kalau itu pitting. Pada kaget. Dia bilang, Andi, hasil taruhannya udah jelas. Bu Vian, kamu udah kehilangan akal karena kalah ya. Masih ada yang bisa kamu pertaruhin? Uang? Slot itu? Apa jangan-jangan kamu mau taruhin tubuhmu itu? Andi sambil tertawa apa sih, ngejek gitu lah. Dan Pak Andi, aku mau taruhan pakai kedai ini. Wow, jadi udah taruhannya kedai nih. Dia bilang, Kak, ini kerja keras kamu bertahun-tahun. Dia bilang, iya benar Bu Vian, kamu harus pikirin lagi. Si Andi tuh liciknya minta ampun. Kalau kamu berani taruhin kedainya terus kalah, lu gak punya apa-apa lagi loh. Terus Vian bilang, slot udah direbut, udah percuma juga, nggak ada dana juga, kedai ini lama-lama pasti bangkrut. Daripada nunggu mati, udah nekat aja lah. Gue orangnya nekatan soalnya, dia bilang gitu. Terus Andi bilang, lu mau taruhan semuanya nih sampai miskinnya? Boleh, kalau lu mau mah gua terima, dia bilang gitu. Kata Andi, terima taruhan ini. Akhirnya mereka taruhan berdua, Vian dan Andi. Kayaknya kedai ini akan ganti pemilik deh. Gue suka banget lihat kalian berjuang mati-matian, dia bilang gitu kata si Andi. Ketika ngocok kartu tuh kelempar ke atas, yang ketangkap as semua. Sebenarnya di sini Aiden udah mau bertindak, tapi nggak jadi, masih melihat sikonnya. Dibilang tangannya kepleset, tapi Vian pinter di sini. Kartu asnya semua dikasih pakai darah, jadi ditandain darah dia, darah dari mulut dia. Dia bilang, udah kocok kartunya dah. Tapi nggak tahu ketika ditandain itu, si itu tahu apa enggak, si Andi tahu apa enggak, nggak tahu. Nah yang bagiin kartu si Rizal. Datanglah si Andi yang turun tangan. Tunggu bentar, dia bilang, woi ngapain sih lu? Udah gila lu, gangguin aja lu, mau mati lu ya, katanya intinya gitu lah. Mereka orang pada ini,
lu mau langgar aturan di meja judi? Andi bilang enggak kok, gua ngerasa kartu yang dibagi ada yang aneh. Terus si Vian, apa saya nemuin sesuatu? Apa benar kata Vino, cara bagi kartunya nggak beres? Terus dia bilang, ini buat lu nih, kartunya itu buat lu nih. Nah itu kartunya ada 2 ternyata. Oh, jadi sisa 1 kartu. Pasti gara-gara dia nih. Akhirnya triknya nggak jadi berjalan tuh di situ. Terus si Vian bilang, dari tadi yang bagi kartu anak buah lu, gantian lah anak buah gua. Andi ketawa. Oke, gua kasih 1 kesempatan lah. Tapi nggak boleh ada lu ya. Nggak boleh juga pemilik kedai. Harus orang yang nggak ada hubungan sama keluarga Arthur. Di sini, gua nggak mau lihat lu curang, bilang gitu kata si Andi. Nah di sini akhirnya mereka memutuskan yang buat bagi kartu adalah Aiden yang ngajuin diri. Kalau mau orang yang ada hubungan dengan keluarga Arthur adalah Aiden. Karena Aiden itu ngerasanya soalnya udah nggak ada hubungan sama si itu, sama siapa? Sama si Vian. Tapi mereka orang teman-temannya pada nggak percaya. Ya Aiden kan cuma pekerja serabutan, emang bisa bagi kartu? Gimana caranya? Terus dibilang bagi kartu ini adalah kesempatan terakhir. Si Andi sih udah oke karena dia belum tahu siapa-siapa tentang si Aiden kan. Ya udah, terus si itu juga bilang, udah gua aja lah. Akhirnya yang bagi kartu si Aiden bagi kartu di sini. Dia seperti kayak nggak bisa, kayak orang yang baru pertama kali gitu loh. Nah di situ ada kartu as yang darah gitu kelihatan. Jadi dia tahu kalau si Andi tuh megang kartu as. Di sini lagi ngecek kartu. Nah terus nggak mungkin dia fold kartu ini dong, kata si Andi dalam hatinya. Nona Vian, gue all ini. Lu mau ikut tambah taruhan nggak? Gue bisa pakai slot masuk turnamen Dewa Judi nih kalau lu mau sebagai taruhannya. Terus Vian bilang, lu mau mainin trik apa lagi sih? Tapi kalau Nona Vian nggak mau ya nggak masalah juga sih. Gue udah dapat turnamen slotnya juga kan, santai aja kali kan gitu intinya. Terus gue mau pertaruhin baju yang lu pakai. Jadi Andi ini kayaknya agak mesum juga sih. Aiden udah ngepal tangan nih, udah agak geram sebenarnya. Adanya dan master judi yang di belakang semua udah agak geram juga nih. Gimana, mau tambah taruhan gak? Kata Andi gitu kan. Siapa tahu lu mau all in bisa dapetin slot yang tadi lagi, tapi pertaruhannya baju lu. Kalau kalah lu lepas baju ya. Ini gitu. Ian juga berani all in. Kalau kalah balikin slot turnamennya ke gua ya. Oke, kata Andi oke gitu. Ayo bagi kartu. Akhirnya Aiden ngebagiin kartu tuh mau gak mau. Udah ada triple king tuh. Dia sambil berharap bantuin padahal Dewa Judinya adalah suaminya sendiri. Gitu. Nah terus Ian agak kaget dan ngerasa, aduh kalah gua. Andi juga bilang kalah gua. Dia bilang, adanya si Vino masih ada seputaran lagi sih, santai, belum bagi kartu semua. Terus siapa tahu pasti bisa menang balik keadaan kok. Terus Andi bilang, emang kartu terakhir masih perlu dibagi. Lu lihat kartu gua lah. Kartu dia berapa? Udahlah. Mendingan kata gue juga apa. No as yang sebelumnya yang 3 itu yang sebelumnya udah dikasih tanda berdarah. Itu ketahuan di situ cuma ada as diamond yang dia punya. Lu masih mau ngejar piting, mimpi lu, ngomong gitu. Terus akhirnya adanya si Vian tuh nyalain si Aiden karena Aiden yang bagi kartunya katanya busuk lah intinya nih. Ini bau lah, intinya nggak dapet yang bagus gitu. Vian bilang, gue mau ingetin satu hal, kalau lu nggak patuhi aturan ini, saudara gue di belakang
Maunya pernah nyicipin darah. Intinya bakal ada pertempuran darah, pertarungan berdarah lah. Kalau lu nggak sesuai sama kesepakatan yang udah terjadi di atas meja itu. Terus dia bilang gua fault deh. Ian bilang fault. Dan dia udah mau buka baju tuh. Ya mereka udah pada merengut semua gitu. Tapi akhirnya Aiden tahan. Terus bilang kartunya belum dibagi semua sebelum detik terakhir. Jangan gampang nyerah lah. Aiden itu. Ian, bocah otak lu masalah tuh kayak obati. Kartunya udah pasti. Kalau nggak percaya, gua kasih saran nih. Mendingan lu yang gantinya main dah. Kalau ada keajaiban, gua kasih slotnya sama lu. Tapi kalau lu kalah, gua bakal habisin lu. Aiden bilang, oke, gua temenin lu sampai selesai. Aiden, bagiin sisa kartunya. Jadi di sini posisinya kebalik nih. Yang ngebagiin si Ian dan yang main jadinya si Aiden. Dia bilang, udah bagiin kartu lah. Nah, itu. Nah, terus dibagiin kartu. Tapi yang lain juga pada kepo karena kan penasaran sama kartu terakhir. Ya udah. Oh, kartu terakhir ternyata dapat 2 juga, skop 2. Kan gua udah bilang tadi kata Sirian, lu nggak perlu buka kartu terakhir. Ya lu gini deh, cuman modal hoki doang. Banyak terus lu, ntar lama-lama. Dia punya Tris King. Jadi kalau kembar kayak gitu itu namanya kalau di Indonesia biasanya Tris ya. Ntar ini gua ambil, jadi tinggal di sini hari ini. Jadi Rian ngerasa dia udah di atas angin dan bakal menang. Tapi Aiden pun belum buka kartu sebenarnya. Dia nagih ke Aiden. Tangkap dia sekarang juga. Aiden bilang tunggu dulu, kata lu 2 kartu itu kartu paling kecil kan? Benar. Gua ajari satu aturan lagi ya. Kalau kartu bawahmu juga 2, bisa jadi full house. Full house itu ngalahin Three of Kind. Three of Kind itu tris ya. Nah dikasih tahu itu tuh yang dia pegang tuh kartunya pasti as karena tadi Vivian udah ngegituin, udah kasih tanda. Terus dia bilang gimana kalau kartunya bukan as? Lu mau bawain siapa? Udah buka kartunya cepetan lah. Akhirnya dia buka kartu tuh. Oh ternyata 2. Jadinya dia full house. Intinya gitulah. Ternyata 2 diamond. Pasti Bufian sengaja kasih celah biar si bocah itu dapat kesempatan. Vian kamu jago banget. Dan mereka masih menganggapnya Vian yang hebat. Terus dia bilang kartunya kok emang diamond, pas diamond, kenapa bisa jadi 2 diamond? Terus dia bilang emang si ini nggak bisa jurus ilusi ya. Akhirnya menang. Kamu udah tertipu sama kakak. No? Tapi si Rian ini di sini nggak ngerti nih. Akhirnya dia nggak ini. Bocah ini pura-pura lemah buat lawan gua. Lu juga bisa-bisanya biarin orang bodoh jadi bandar, dia bilang gitu. Kalian semua ternyata jago acting ya. Dia marah-marah tuh karena udah kehilangan slotnya juga kan. Lu mau curang, nggak mau beriin kasih slot. Dasar kalian curang, putaran ini nggak sah. Kok bisa nggak sah? Akhirnya lu pikir gua bodoh apa gitu segala macam. Ajar mereka. Udah pada mau berantem nih di sini nih. Nah kita Rizal turun tangan. Rian diam. Aduh, semua ketua harap tenang dulu ya. Yang namanya judi ya harus siap kalah, itu udah aturan dunia bawah tanah. Kita berdua bersaudara pasti ikuti aturan itu kok. Tapi ronde barusan itu agak aneh. Jadi gue usulin adek gue lawan si adik kecil ini lah sekali lagi. Kalau adek gue kalah, kita orang kasih slotnya lah. Dan juga mulai sekarang aku dan adikku gak bakal nyentuh dunia bawah lagi. Gimana menurut kalian? Setuju kata Rian.
Di Rizal ini jadi kayak win-win solution. Akhirnya Rian punya muka lagi. Berani taruhan gak lu? Kalau nggak kalian curang berarti ya. Terus nggak ada yang takut kata situ Aiden. Aiden bilang, lu gila kata si Vino. Jangan ngomong kosong. Terus Kira si Vino bantuin. ya, terus si Vino ini sebenarnya nggak setuju si Aiden yang main. Nggak apa buat main judi itu. Nah terus bapaknya si Liam ini bilang, kakak lu bener, lihat orang yang jagain dia, kalau main kasar bisa-bisa ikut nyeret para pemilik kedai ini. Nah jadi sekarang cuma bisa andelin si Aiden aja. Akhirnya mau nggak mau Aiden yang turun tangan. Maksudnya mereka pada percaya sama Aiden lah. Si Rian bilang, anak muda sombong lu ya, lu berani main-main trik sama gua, di depan gua lagi. Lu yang pertama. Aiden bilang, gak usah cincong dah lu, udah buka kartunya dah. Nah akhirnya dibuka kartunya, as keluar. Udah as lagi udah triple as itu. Tapi mukanya nyolot gitu. Oh udah as lagi. Buset, banyak banget asnya dikoleksi sama dia. Dia ketawa. Lu nggak tahu kenapa taruhan sama gue pasti kalah? Cuma keberuntungan yang bisa buat lu menang doang. Nah, Aiden ketawa tuh. Kayaknya hoki gue juga bagus dah. 2, 3, ini 4. Ini daunnya sama semua nih. 2, 3, 4, 5. Daunnya sama semua, kembar semua. Oke, hebat. Full house di ronde sebelumnya. Cukup kamu pamerin seumur hidupmu. Oke, lu itu udah habis. Lu lihat kartu gua nih ya. Cakep. 6. Kartu gua skop 6. Gua mau lihat gimana lu bisa menang. Emang Pandi selalu satu langkah lebih unggul. Cuma modal satu kartu aja udah bikin Aiden kepepet. Jadi Aiden ini kepepet di sini. Pusing, kalah juga akhirnya. Vino, udah gue bilang jangan andelin dia. Sekarang kita beneran kehilangan slotnya kan. Kak, kok lu bisa sih percaya sama dia? Bocah, sepertinya lu tahu sedikit trik curang ya. Tapi kalau kartu lu as sekop atau 6 sekop, berarti lu curang. Dan lu kalah telak. Gue pastiin urat tangan lu putus. Akhirnya Aiden, gimana kalau lu yang curang? Dia sambil ngubah kartu ini. Gua sama aja, lu nggak akan ada kesempatan lagi, gue udah buka kartu duluan, dia bilang begitu kan. Aiden tetap buka kartu, tetap 6 sekop yang keluar loh. Akhirnya dia Royal Flush kan keluar, beneran sekop 6. Udah nggak pura-pura lagi ya main curangnya terang-terangan gitu. Yang di belakangnya Aiden ini malah jadinya iniin si Aiden, nyerang Aiden semua. Kukira lu ganti kartunya biar nggak kehilangan tangan. Sekarang lu udah nggak perlu acting lagi, udah datang sendiri gitu. Menurut aturan yang curang langsung dinyatakan kalah. Putusin urat tangannya. Gak apa-apa kok. Pisau gue nih cukup tajam lah, nggak bakalan bikin lu sakit. Dia bilang, emang gue curang. Vino di sini masih ngebully aja, lu udah permaluin kedai teh angin. Akhirnya di sini semua ngebully si Aiden. Terus dia bilang, kalau bukan lu yang curang masa gue yang curang? Terus dia bilang, bener banget lu yang curang. Bilang, setauku kita pakai kartu warna merah kan? Pandi, begitu. Berani cek kartu gak? Ayo cek aja, kata Andi. Rizal panik. Oh, kartunya ternyata warna biru. Beda. Kok bisa jadi warna biru? Jadi kartu yang 6-nya itu dia warnanya warna biru. Warnanya beda, 6 sih tapi warnanya beda. Nih, kartu merahnya ada di sini nih. Jadi warna belakangnya beda. Yang dipakai. Lu mau jelasin dulu gak? Gak mungkin Pak Andi bisa salah. Jangan-jangan anak ini yang tukar kartu. Ini menurut pemikiran si Rizal ya. Tapi selain guru gua nggak ada yang bisa lihat sehebat dia. Andi, bocah, berani banget ngerjain gua lu ya. Gua bunuh lu. Rizal, stop. Lu taruhan harus siap kalah. Lu ketahuan curang. Andi, kamu kalah, kata Rizal.
Akhirnya, yang di belakangnya si Aiden akhirnya pada senang, tapi pas sebelumnya itu dia tetap ngebully Aiden, parah banget kan. Akhirnya dari sini Rizal menaruh perhatian lebih, more attention buat si Aiden. Gue boleh tanya, jurus ilusi itu belajar dari mana? Dari aliran mana? Guru mana? Aiden, udah jangan puji-puji dia lagi, dia cuma bekerja serabutan doang. Biasanya suka lihat kita latihan jurus ilusi, paling cuma bisa dikit, hoki aja kali. Itu dong pekerja serabutan, iya. Nggak nyangka adek gua bisa kalah sama orang gak jelas gini, si Rizal dalam hatinya. Nah terus akhirnya si Vino bilang, sesuai aturan dunia persilatan slotnya buat kita kan, dan lu utang 1 tangan lu karena lu ketahuan curang. Lu diem, siapapun yang ketahuan curang langsung putusin urat tangannya. Aturan ini udah lu sendiri yang bilang, gue cuma kasih tahu ingetin doang. Akhirnya Andi takut nih, Kak, nggak mau putus tangan. Udah mau dipaksa nih tangannya mau diputusin nih. Nah terus keluarlah kartu dari tangannya si Rizal, terus supaya jangan nyentuh adiknya si Andi. Kak. Terus dia bilang, satu slot emang udah soal slot emang udah selesai nih. Tapi urusan gua sama keluarga Arthur belum kelar, baru dimulai coy. Jadi masih ada permasalahan lagi nih. Lu mau ngelak? Si Rizal sembari marah-marah. Gua nggak pernah ngelak. Dia sembari buang chipnya ke bawah. Masih slot ke kalian itu karena emang aturan di meja judi. Dia sambil teriak-teriak lah, marah segala macam. Dia bilang, meskipun botak itu adek gua, dia kalah sama pekerja serabutan dari kedai teh keluarga Arthur. Malu-maluin banget. Emang sih malu-maluin. Kalau nggak bisa dikembalikan, gimana kalau gue yang bertahan di dunia, gimana mau bertahan di dunia judi kayak gini? Jadi mau lu apa sih, kata si Paliam nih yang punya nih, bapaknya si Vian sama Vino. Si Rizal ambil pisau, gampang. Adik gua kalah sama keluarga Arthur. Terus masih utang 1 tangan juga sama kalian kan? Hari ini gua pertaruhin tangan gua di sini. Gua mau tanding lagi sama kalian. Berani gak? Kalau enggak, gua nggak akan nyerah. Pokoknya meski semua hancur. Nah si Vino nyalahin si Aiden lagi. Lu so jagoan cari gara-gara sama orang gila satu ini lu. Sekarang keluarga Arthur keseret-seret nih. Terus yang lain juga, gara-gara si Aiden bikin Rizal ngamuk. Padahal si Aiden yang ngebantuin. Kalau bukan Aiden itu udah hancur mereka. Tunggu dulu, Aiden. Aku tahu kamu punya jurus ilusi, tapi sekarang kamu bukan lawannya. Nah, Paliam turun tangan nih, mau turun tangan sepertinya. Rizal, lu inget gua gak? Sarung tangannya dibuka. Ternyata 3 jarinya hilang. Lu udah lupa? Jadi 3 jari si Paliam nih hilang 10 tahun lalu di flashback waktu turnamen Dewa Judi bawah tanah. Gua kalah sama lu, 3 jari dia hilang, 3 jariku putus. Maka dari situ dia ada penyesalan tuh, 3 jarinya hilang soalnya. 10 tahun lalu gue pikirin tiap hari nih, gimana caranya nebas jurus ilusi lu itu. Terus taruhan 1 ronde lagi. Kalau gue menang, kata Aiden, gue mau 1 tangan dari kalian. Kalau kalah, ambil aja nyawa gue nih. Tawa dah tuh si siapa, Rizal. Dia bilang mau taruhan lagi. Atas dasar apa? Modal nyawa lu aja gak guna di gua. Sorry. Buat gua itu gak ada harganya. Terus dia kasih tahu, lempar 6 sekop yang tadi. Apa lu gak penasaran? Kartu 6 sekop ini muncul dari mana? Bagus. Selama ini gak ada yang berani nantangin gua. Ini kata Rizal nih. Kalau lu mau nyari mati, ya gua bantu aja lah sekalian, cepetan dah. Gua keluarin jurus gua nih. Jurus naga ilusi. Wow. Itu jurus ilusi. Oh tidak. Aiden, udah gila lu ya. Lu mau celakain semuanya baru puas lu ya.
Aiden, hati-hati, kata si Vian. Itu nggak bisa diatasi dengan trik judi biasa. Silahkan. Akhirnya mereka berdua duduk. Dan ketika Aiden mau ambil kartunya, ternyata kartunya minggir kanan kiri karena itu udah ada jurus ilusinya tuh, jadi nggak bisa dipegang. Rizal ketawa, omong kosong lu besar banget, nggak sebanding dengan kemampuan lu. Kartu aja nggak bisa dipegang, udah kalah masih bikin malu. Itu kata si Vino tuh. Jadi Vino nih di sini orangnya gampang marah-marah aja. Dan yang lain juga sama sih. Kenapa lu pengen cepet banget sih pengen cari mati, gitu kan? Terus dia mikir kalau jurusnya si Rizal tuh sama yang kayak diajarin dulu. Terus Rizal bilang dulu, jurus ilusi lu hebat banget guru. Kalau dari bagi kartu udah mulai bikin bingung lawan, bukannya jadi nggak terkalahkan ya? Ini flashback ya. Gurunya bilang jurus ilusi emang kuat, tapi kalau lawan orang yang fokusnya kuat, efeknya jadi berkurang banyak. Timing paling pas buat ngeluarin jurus pas buka kartu. Lagian juga jurus ilusi ini punya satu kelemahan fatal. Akhirnya tangannya dibikin berdarah tuh. Dia sayat tangannya dia sendiri supaya tambah fokus. Akhirnya dia bisa ambil. Ilusi lu emang tambah jago, tapi mentok kayak gitu aja paling. Terus dia bilang, lu ngeluarin jurus ini kok semua orang dia udah tahu ya cara ngadepinnya. Ya udahlah, andalan pamungkasku masih di belakang. Nah, terus udah kayak gitu kartunya mulai keluar tuh. Kartunya mulai disusun. Gak nyangka lu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi ini udah batas lu kan? Dari si Rizal tuh. Kartu gua asekop. Gua gak percaya lu bisa ganti kartu gue ini. Aduh. Lu percaya diri banget, kata si Aiden. Dasar bocah cerewet, ngapain banyak bacot. Itu si Rian nih. Rian tetap ngebully aja padahal udah kalah. Tinggalin nyawa lu sini biar gua habisin kan. Akhirnya dia ambil shell nih, shell di kantongnya. Terus Vian ingat kalau shell itu yang dia kasih ke si Aiden. Kirain dia udah dibuang, ternyata masih disimpan. Dia bilang, Vian, gue ninggalin keluarga Arthur karena alasan sendiri. Nanti aku akan jelaskan padamu semua. Oke, kata Vian, oke. Dia bilang jurus ilusi bisa mengecuali 5 indera, tapi jurus itu punya kelemahan fatal. Dia tutup matanya tuh, si Aiden. Ketika dia tutup matanya, orang lain melihat sekilas kalau dia itu seperti dewa judi. Dia bilang, Rizal, sembal siul. Gitu. Kamu masih ingat apa yang pernah aku bilang padamu? Sembari ketawa. Jadi ngebayang itu kayak gurunya. Guru. Gitu. Liam juga ngerasa itu kalau itu dewa judi. Ya, ini dia itu dewa judi. Yang lain pada panik. Terus dewa judi, oh tidak, oh dewa judi, yang benar, nggak mungkin muncul di sini, oh tidak, kayak ceritanya seperti itulah ya. Yang lain pada panik, siapa? Aiden dewa judi, tidak mungkin, nggak tahu juga, gitu. Ayah, kau pikun ya? Dia cuma pelayan, mana mungkin dia dewa judi. Akhirnya mereka orang pada tersadar kembali ke masa sekarang. Ada yang bilang dewa judi udah menghilang, nggak mungkin muncul di sini sekarang. Pak Liam bilang, tapi tadi kupikir kulihat dia. Nah, ini kena sama si Rizal nih. Rizal kena ininya, kena mental lah dia di sini. Kalau dewa judi nggak mungkin jadi pelayan di sini. Gua nggak percaya. Dia bilang, hatimu udah kacau. Gua udah matiin 5 indera gua nih. Ilusi yang kamu banggain itu nggak mempan, gitu kan? Cuma nutup mata pakai kain aja. Lu pikir lu dewa judi, ha? Kata si Rian. Bagusan makan coklat sono daripada so misterius. Cepat buka kartunya. Kalau gitu, aku bakal tunggu dulu. Rizal nih.
Jadi dia bilang nggak mungkin ada dewa judi di tempat ini, paling cuma nyamar. Dia bilang ngomong kosong. Coba lu pikir, dia berani taruhin harta dan nyawanya. Kalau nggak yakin akan menang, mana mungkin dia berani, kata si Rizal. Kalau emang dia beneran ganti kartuku, berarti tangan kita nggak bisa diselamatkan. Si Rizal nih. Jadi, Kak, Rian bilang, kamu, lu kebanyakan mikir, Kak. Tulis andalanmu mana mungkin bisa dipecahkan. Rizal bilang, bener atau enggak, kita akan tahu setelah lihat kartunya. Rizal akhirnya lihat kartu dia lagi nih. Ternyata kartunya bukan as lagi. Aiden bilang, kalau gitu aku buka kartu ya. Terus bilang, aku akuin jurus ilusimu emang hebat. Itu yang paling hebat setelah guruku. Tapi kamu itu bukan dia kan? Nah, setelah itu akhirnya Rizal juga lihat kartunya nih. Yang lain juga pada panik. Pas si Rizal lihat kartu, ternyata kartu dia bukan as lagi tapi 3. Sedangkan kartu si Aiden jadi sama-sama kayak ngubah kartu gitu loh. Tapi Rizal akhirnya kaget karena kartunya berubah. Terus dia bilang, yang biru itu apa yang terjadi barusan? Yang lain pada nggak ngerti, nggak kelihatan. Terus Liam bilang kartu Rizal yang terakhir udah ketuker. Aiden dia berhasil bongkar jurus ilusi, gitu. Aiden, ternyata kamu punya jurus hebat itu di dalam. Kok kamu sembunyiin dariku? Jangan-jangan kamu itu, nah itu menurut omongan si Vian, putrinya. Terus dibilang Rizal, kamu udah berkembang banget, kata si Aiden kan. Matikan 5 indera sendiri. Kamu bercanda, si Rizal ngomong. Siapa kamu sebenarnya? Itu bilang, gue cuma pekerja serabutan. Rizal bilang nggak mungkin, impossible. Pekerja serabutan bisa bongkar jurus ilusiku. Apalagi bisa tukar kartu dasarku. Gak mungkin. Nah di sini Rizal udah panik, udah bingung, udah takut juga. Dia bilang, masih ingat gak? Lu pernah nanya cara pasti menang dariku. Nah ini flashback nih. Si Rizal lihat ke masa lalu. Jadi dia nanya gimana caranya supaya bisa menang. Bahkan jurus ilusi ada kelemahannya. Tapi ada satu trik yang bisa menangin semuanya, trik pamungkas yang bikin gak bisa kalah. Ada gak guru gitu kan? Ya Aiden di sini tuh dia masih pakai penutup mata hitam gitu loh, kayak panda gitu sebenarnya. Dia bilang cara pasti menang. Aku nggak ngerti, dia bilang gitu. Nggak dijawab nih sama dia. Akhirnya dia ingat kalau dia bilang waktu itu aku nggak jawab kamu karena aku nggak yakin, dia bilang gitu. Cara pasti menang itu beneran ada atau enggak? Tapi sekarang gurumu ini udah tahu, dia bilang gitu. Jadi kamu pasti kalah. Terus dia ingat masalah ini nggak ada orang kedua yang tahu selain dia. Banyak ciri-ciri yang udah kelihatan, tapi aku nggak sadar gitu. Aku emang bodoh banget kan gitu bilang. Di Rizal nih, Rizal langsung kayak seorang murid ketemu gurunya, dia langsung berlutut. Jadi udah tidak menampakkan kesombongan lagi. Cuman yang lain pada kaget jadinya. Bilang, guru, akhirnya aku menemukanmu. Aku lancang berani ganggu kamu. Aku emang layak mati. Gitu. Terus yang Vino, guru, kok bisa seperti ini? Kok Rizal bocah cupu itu dipanggil guru? Dulu Rizal pernah kalah lawan Dewa Judi, terus jadi muridnya. Kalau gitu berarti Aiden, dia beneran Dewa Judi, kata si Liam. Ian, Dewa Judi? Oh tidak. Aiden bilang, berdirilah. Nah terus, dulu aku terima kalian sebagai murid, bukan mau kalian rebut punya orang lain. Kalian berdua malah celakai banyak orang di meja judi. Terus dosa banget, dia ngomong gitu. Ya benar guru. Ajaranmu benar, Rizal kan. Aku layak mati, dia ngomong gitu. Terus si Aiden bilang, sekarang ku beri satu kesempatan untuk menebusnya. Apa guru? Murid siap mengikuti arahanmu. Siapa dalang di balik turnamen Dewa Judi ini? Dewa Judi bawah tanah yang dimaksud ini. Dia bilang,
Pasti banyak yang terjadi, makanya guru hilang begitu lama. Dan semua ini pasti berhubungan dengan turnamen. Beritahu padaku siapa dalangnya. Ini saya Aiden sambil marah-marah nih. Rizal bilang, guru, apa Anda masih ingat dengan Tino, lawanmu waktu itu? Dialah dalang dibaliknya turnamen ini. Ketika dia lagi ngomong itu, Tino, ternyata itu dia. Sejak guru pensiun, seluruh dunia judi bawah tanah langsung tunduk sama Tino. Jadi Tino ini punya kemampuan. Orang ini gerak-geriknya misterius, orang biasa susah ketemu. Nah, ketika dia lagi ngomong itu, ternyata ada sebuah pistol yang nembak dia, nembak punggung itu. Rizal langsung dibunuh. Irian kaget, si Aiden juga kaget. Jadi semua juga kaget tuh ketika begitu. Oh, ternyata ada penembak misterius. Ada Petrus lah penembak misterius. Dikejar lah masih itu. Tapi ternyata Rizal nyawanya tidak terselamatkan. Jadi ditembaknya langsung kena bagian pentingnya. Aiden nyari-nyari, lari. Dia turun ke bawah, nggak sengaja dia ngeliat pucuk surat ada pisaunya. Tulisannya gini, Aiden lama nggak ketemu ya, nggak nyangka kamu bisa keluar dari kurungan besi itu. Karena kamu langgar janji, maka permainan kita akan diulang lagi. Akan kuhancurin semua yang kamu sayangi. Aiden tuh. Oh, Aiden tapi tetap nyari tuh. Abis itu dia karena nggak ketemu ke atas. Dia ngeliat Rizal udah mati. Si Riani nangis gitu. Yang lain juga udah pada shock. Dia tutuplah matanya si Rizal. Nggak nyangka sih dia. Dia juga nggak nyangka kan. Nah terus kira bilang, Rian itu kakakku. Sebelum pergi, dia terus nanya, apa itu cara pasti menang? Tolong kasih tahu dia, biar dia bisa tenang di alam sana. Tapi ngomong sembari nangis nih. Udah nangis heboh banget lah Rian. Karena kakak satu-satunya kan dia meninggal kan. Ya, kenapa bisa begini? Dia bilang gitu. Ternyata 3, bukan as kan. Kak, kamu yang ganti hati merah 3 itu kan. Di detik terakhir, Rizal berhasil mengganti kartuku. Kalau aku buka kartu duluan, aku akan kalah. Cara pasti menang itu, jangan judi. Itu 9 dari 10 pasti kalah. Berjudi pasti kalah. Nggak judi baru menang. Nggak judi baru menang. Jadi judi itu udah pasti kalah. Nggak judi menang gitu. Nah, kita nggak judi lagi ya. Akhirnya Rian bertobat tuh. Terus Aiden, Liam, kamu itu ternyata dewa judi. Semua itu nggak ada artinya. Aku udah janji nggak akan judi lagi, dia bilang gitu. Bisa gak janji satu hal padaku? Maksudmu mau aku tutup kasino dan gak judi lagi? Iya benar. Liam sempat ini karena itu penghasilan keluarga kan. Dia bilang, aku mengerti. Akan kusuruh Vian tutup ini. Vian itu istrinya ya, anaknya Liam tuh. Tino apa? Tutup kasino? Ayah, lu udah gila ya? Kita baru kalahin Andi dan kakaknya. Sekarang satu kota sungai. Seluruh penjudi akan datang ke sini. Ini kesempatan emas buat kita makin maju. Mana bisa tutup kasino di saat seperti ini? Anak kurang ajar. Ya tadi ternyata namanya bukan Rian tapi Andi, lupa. Andi bin Rian atau gimana gitu ya. Jadi yang botak itu namanya Andi gitu. Kalian cuma tahu Aiden sekarang si Rizal udah mati. Mungkin aja matanya rabun, salah lihat orang. Aiden sebenarnya bukan dewa judi, dia cuma penipu. Dia nipu keluarga Arthur, akhirnya ditampar. Beraninya ngomong gitu pada kakak iparmu, jadi itu kakak iparnya ya. Aiden dia bukan kakak iparku. Oh, dia langsung lari keluar tuh. Biar aku aja ngomong sama dia. Nanti bantu aku sebarin berita ke dunia judi. Bilang, minggu lagi dewa judi tantang si Tino duel di laut lepas. Dia pasti datang. Ian, akan ku jelasin masalah waktu itu padamu. Tunggu ya. Jadi Vian tuh istrinya ya. Dia ngejar Vino ke bawah nih.
cari-cari ke bawah si Vino tuh. Vino. Terus ada mobil lewat. Vino. Wah, kira Aiden kena tabrak. Berdarah tuh. Baru Vino kayak ngerasa bersalah. Terus orang lihat bilang udah mati ya. Tuh Vino baru Aiden. Langsung kayak nggak sadarin diri. Lihat, oh kayak mati gitu. Ada orang mati. Oh dia kabur. Terus yang nabrak bilang target udah mati, banyak yang lihat, jadi kita nggak bisa lihat. Bubar aja dulu, bubar. Jangan sampai ketahuan. Nyawa Aiden gak sekuat itu. Nah, ternyata itu ditabrak sama si Tino, orang suruhannya. Ternyata setelah ditabrak si Aiden itu diselamatin sama suami istri, si Indah sama si Juan. Gak mungkin kan gak nolong, kesian gitu kan. Nah, terus tapi di dalam mimpinya nih si Aiden ngebayangin ini apa yang pertandingan tadi, dan dia ada uang yang tadi dikasih sama si Vian, mau diambil sama si Juan kan. Langsung bangun dia. Kamu udah sadar? Kok diem aja gitu? Gue bilang dulu ya, namaku Juan. Hidupmu ini kami yang tolongin, Indah sama Juan. Aku minta uang terima kasih. Gak keterlaluan kan? Indah, jangan dengerin omong kosongnya. Kamu kelihatan parah. Kamu baik-baik aja kan? Istriku nanya kamu, lu budak apa bisu? Ngomong dong. Tiba-tiba dia nangis tuh. Jadi kelakuannya kayak anak kecil lagi. Kalau dilihat-lihat dia kayak orang bodoh ya. Aneh banget. Udah bodoh masih ngerat uangnya. Nah, akhirnya si Juan dapat telepon tuh. Kita bakal bantu keluargamu ya. Aku nggak akan nyakitin kamu kok. Belum ketemu keluargamu, tinggal dengan tenang di sini. Kita masih ada urusan. Kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini aja. Dia bilang gitu. Oke lah. Nah, terus udah kayak gitu. Tunggu dia lihat-lihat. Nah, kita beralih scene berikutnya ke si Juan. Juan ditelepon sama Faisal. Besok lagi udah setengah tahun. Gue bawa ke sana lah orang-orang gue. Jadi si latar belakang itu si Juan itu dia punya utang sama si Faisal. Nagih terus gitu kan. Nah, ternyata dia ke bawah tuh si Aiden. Ketika ke bawah itu ternyata dia main judi. Nah, cuman dia di situ orangnya belak-belakan gitu loh. Oke. Jadi di situ ngeliatin orang tapi cukup ngegrecok. Nah, pokoknya di sini kelakuannya udah kayak anak kecil sebenarnya si Aiden ini. Nuh, aku gak akan kesini lagi. Akhirnya dia ikutan main tuh. Terus bilang, kenapa dia buat keributan? Enggak, orang itu kalah. Mau utang terus dibilangin gak seneng dia, gak mau main lagi. Ya Aiden punya banyak uang. Gue punya uang, gue mau ikutan gitu-gitu. Punya uang, jago main mahjong juga dia. Si Juan lihat, menarik. Sayang tenggorokanku kering banget, tolong ngambilin aku sebotol air. Sana. Maaf ya, ganggu bentar gitu. Aiden, sini dulu. Gak mau. Aduh, aku lagi buru-buru, sini dulu. Ganggu bentar. Kamu suka main mahjong gak? Suka. Gitu ceritanya jawabnya. Kalau gitu kakak cariin orang buat nemenin kamu main. Mau gitu. Begitu pulang dulu. Akhirnya dia telepon nih. Dia nyari lawannya lah ibaratnya. Dia telepon lagi ke si Faisal. Gue udah bisa bayar utang gue nih. Nanti kamu bawa orang ke kedai mahjongku. Aku ada mang sampuk buatmu. Kualitasnya bagus banget. Jadi sampai ketemu nanti. Nah, jadi si Faisal ini kan minjemin uang ke si Juan. Terus si Faisal suruh datang buat lawan si Aiden. Nah, terus karena Aiden banyak uang, jadi buat diporotin. Mana mangsanya? Nggak ada orang di sini. Sebenarnya nipu aku bakar tokomu gitu.
tenang dulu kak, dia bilang gitu. Tuh orang itu tuh, dia lu lagi duduk di sana. Itu sepupu jauhku, dia bilang gitu. Orang yang bodoh tapi kaya. Lihat aja aku mengusir semua orang demi kalian. Biar kalian gampang ngurasnya semua uang yang ada di kantong itu. Anggap buat bayarin utangku. Pinter juga kamu cari muka. Siapa tahu sebenarnya kalian sekongkol buat nipu aku. Bilang gitu kan. Enggak. Gila kali. Nah, Aiden nangis. Si Indah datang. Aku mau permen, ada apa. Ambil uang, beli permen. Cepetan simpen. Dia takut sama si Faisal. Beli permen gak pakai sebanyak itu. Nanti dibeliin deh. Aku mau permen. Dia begitu ceritanya. Jadi benar-benar kelakuannya kayak anak kecil banget. Karena yang kena kayaknya otaknya sih. Akhirnya main dia. Main mahjong lagi kan. Terus si Indah bingung. Lah, Juan bilang sepupunya mau main. Kata si Faisal. Jadi kau ajak adikku buat temenin dia main. Ini kurang cocok. Udah, sono. Udah biarin aja dia main. Kamu gak percaya. Di kamu mau main kan? Iya, lihatlah tuh. Kalau kamu lihat berdiri aja di samping. Oke, tapi jangan bully dia ya. Tenang aja. Jadi Indah nih protektif dia. Jangan lihat dia sekarang. Kalau ngomongin uang dia pinter banget. Cuma orang bodoh bisa sepinter apa? Gimana kamu kalah dariku dulu? Si bodoh ini akan lebih parah, dia bilang gitu. Tapi yang mereka nggak tahu kan latar belakangnya. Nah, terus jadi menang. Bayar tuh. Lagi. Menang. Ayo lu. Kalah lagi bukan diporotin malah bukan diporotin morotin Aiden malah diporotin balik sama Aiden. Tuh. Menang. Menang 3 kali berturut-turut. Aku nggak nyangka kamu hebat banget. Mereka aja yang terlalu bodoh. Bodoh. Aiden udah begitu ngebilang orang bodoh. Terus akhirnya si Faisal ngomonglah ke si Juan. Juan, apaan ini? Lo mau nipu ya? Kak, nggak gitu. Gua nggak nyangka bocah itu hoki banget. Gua lihat lu terbiasa bermuka dua kan, sampai berani mainin gua lu. Gua kasih tahu ya, gua habisin lu kalau dia masih nggak keluar uang. Tenang aja kak, tenang kak. Aku masih ada jurus cadangan di gitu. Ronde berikutnya, aku buat dia pertaruhkan semua hartanya. Lalu kau atur kartu kalian, bikin situasi 3 orang siap menang. Terus kasih dia 3 tembakan beruntun, biar dia bayar kita bertiga. Maksudmu main curang? Iya bener. Mantap juga lu. Jahat banget lu sebagai saudara. Gue gak peduli cara apa yang lu pakai, tapi penting ronde selanjutnya gue mau lihat uang di atas meja. Iya. Bocah, bosen banget main beginian. Ya main yang besar. 1 ronde menentukan. Kalau lu menang, gue kasih uang double. Tapi kalau lu kalah, balikin semua uang kita. Gimana, berani gak? Mana ada yang mainnya begini? Jangan-jangan kalian mau bully dia ya? Ini kata si Indah. Indah, apa maksud lu? Namanya juga judi, siapa tahu hoki, sepeda jadi motor. Main kayak gini baru puas, kata si Faisal. Ya kan Juan? Juan, iya bener, emang itu maksudnya kok. Oke, kata Aiden, akan kekalahin mereka. Ayo lanjut. Tapi nggak tahu Aiden mau dicurangin sama mereka bertiga tuh. Indah ngeliatin aja. Nah ini lagi ngecak kartu kan, lagi bom. Bambu 2 ambil. Aku udah siap menang dulu gitu. Aku juga si Indah juga sama. Nah itu si Juan. Terus sama anak buahnya Faisal juga. Semuanya ayam merah ya. Semuanya ayam merah.
Udah pada senang tuh, udah pasti bakal menang dah. Si Aiden juga sama, ngangguk-ngangguk. Rada-rada emang, tapi pintar mainnya. Si bodoh itu. Kita bertiga udah siap. Kalau kamu nggak hati-hati, nanti satu buangan buat kamu bayar 3 orang sampai kamu bangkrut. Orang bilang roda nasib itu muter terus. Sekarang giliranmu, tidak hoki, dia bilang gitu. Tadi waktu Juan ngacak mereka pakai kartu curang biar urutan kartunya rapi. Sekarang mereka nungguin ayam merah. Ini menurut si Indah nih. Dan itu yang adik dapetin. Begitu dia buang kartu itu, akan kena 3 tembakan beruntun. Uang adik akan habis. Kartu ini jelas-jelas jebakan buat adik. Nah ini si Indah yang protektif kan. Apakah Indah akan melakukannya? Mau diambil soalnya. Kalau begitu adik keluarin, akan masuk jebakan mereka. Aha, kaget. Indah yang ngacauin. Kak Faisal tenang dulu. Juan juga panik. Indah itu nggak sengaja. Maaf semuanya. Tiba-tiba aku agak pusing. Gitu. Tak artinya jadi acak-acak ini gimana kalau kalian acak ulang? Enggak. Lu mau datang lagi ya? Mau ngerusuh lu. Keluar. Si Juan suruh keluar akhirnya. Indah keluar tuh. Suruh Faisal. Dia bilang, intinya dalam hatinya dia bilang, kakak cuma bisa bantu sampai sini aja. Pergilah sana. Kata Juan pergi. Jadi Aiden udah gak ada bantuan lagi nih. Gak ada penolong sama sekali dia di sini. Ada apa dengan istrimu? Kartuku diacak semua sama dia. Gimana? Tenang dulu kak. Nanti kita akan ambil ayam merah itu dan buat dia kalah. Karena udah acak-acak ini harus kita kocok ulang. Nah lanjut main aja. Kocok dulu, lanjutin. Jadi kocok sedikit lah itunya. Tuh. Nggak bisa gini kak. Gak ketemu ayam merah. Di kocokan ini malah gak keluar-keluar. Dia bilang gitu. Mereka salah strategi. Ngocok gitu. Jadi mereka tuh emang udah mau buat curang. Dia juga gak mungkin menang terus, untung terus, dia bilang begitu intinya. Dak, nah disusun lagi nih. Di bodoh ini giliran kamu. Diambil nih. Ketika diambil, ternyata bukan ayam merah, angin timur. Dia bilang gitu, oh kaget. Gandeng, oh cuma gandeng. Apa hebatnya? Aku udah lihat tadi. Ini pasti ayam merah nih yang ini. Tunggu kamu pegang sendiri. Si Aiden di sini terlalu OP dia, terlalu overpower dia. Coba ambil kartu lagi. Angin selatan, tadi angin timur, sekarang angin selatan. Gandeng. Kok bisa gandeng lagi? Aku gak percaya. Hari ini kamu bisa gandeng sampai alam baka. Coba lanjut ambil lagi. Tuh, angin barat. Kaget deh. Pantesan aku gak dapat satupun kartu angin. Ternyata semuanya ada di tangannya. Timur, selatan, barat. Selanjutnya janjian angin utara. Nah terus dia bilang, apakah angin utara? Diambil nih. Angin utara gandeng. Semua anginnya gandeng deh. 4 gandengan kartu keberuntungan percuma. Kartu ini ayam merah milik kita. Bocah bakal kalah dengan 3 tembakan beruntun, dia bilang begitu intinya. Ayam merah, ayam merah, ayam merah. Ternyata apakah ini ayam merah? Bukan, naga merah. Kalian harus bayar aku double. Bentar dulu. Bocah masih bilang gak curang. 4 gandeng berturut. Aku udah main puluhan tahun, juga belum pernah lihat ini. Masih bilang kalian bukan komplotan. Kak, tenang dulu, kata si Juan. Juan yang panik. Faisal marah-marah. Kamu juga, aku percaya padamu. Kalian berdua kerja sama buat nipu kita, ya kan? Keluarin pisau, aku habisin kamu. Lalu kamu.
Aku difitnah Kak Faisal, aku bukan komplotannya, dia bilang gitu. Nah terus udah kayak gitu, Dik, jujur sama aku. Pas kita kocok kartu tadi, kamu yang buat kan? Kartu ayam merah yang kamu pegang tadi, begitu ku pegang, langsung berantakan. Itu 4 gandengan keberuntungan tadi, sama ini juga, naga merah. Gimana cara kamu dapetin ini? Ayam merah yang kalian cari ada di situ. Aku dapetin yang aku mau, jadi begini. Ya ampun, beneran kayak dewa judi. Akhirnya kamu ngaku, masih bilang kalian gak curang. Kak Faisal, anak ini beneran jenius main judi. Biarin aku bawa dia ke kasino, pasti untung besar. Kenapa aku harus percaya? Kak Faisal, keluargaku ada di sini semua. Hartaku juga ada di sini, bilang gitu. Percaya padaku sekali lagi. Asal kamu beri aku waktu, aku pasti bisa buat dia hasilin banyak uang. Oke. Ku kasih waktu 3 hari. Nanti aku akan kesini lagi. Ayo pergi. Gitu. Akhirnya si Faisal sama anak buahnya kalah banyak di sini. Si Aiden malah untung banyak. Juan, Dewa Judi, selanjutnya semua bergantung padamu. Langsung digituin. Nah, beralih ke screen berikutnya, si Tino nih. Kak Tino, ada yang bernama Vino mau pengen gabung sama kamu. Emang gitu, suruh masuk. Wah, masuk gitu. Si Vino datang tuh, kita sekeluarga. Kak, pelan dikit. Jadi di bawahnya kayak diikat tangannya gitu loh, dipegangin tangannya. Nah, Tino bilang nih, Anda Pak Tino ya? Kata Vino. Aku Vino. Keluarga Arthur percaya omong kosong Aiden. Katanya 9 dari 10 kehilangan. Gak judi itu menang. Mereka mau menutup kasino. Tapi aku masih mau judi. Pak Tino, aku boleh ikut Anda? Kenapa aku harus terima kamu? Ngomong gitu. Ini mah saling lagi membelakangi ya si Tino ini. Pasti Anda mau tahu Aiden udah mati atau belum. Waktu dia kecelakaan, aku ada di TKP. Aku lihat sendiri dia hembusin nafas terakhirnya. Nah terus, kamu lihat sendiri dia mati? Iya. Itu sembari ketawa. Bagus banget. Akhirnya dia mati juga. Tino, kalau gitu anak ini juga udah gak ada gunanya. Mendingan terus si Pak Tino nih bilang gitu. Bukannya si Aiden pernah bilang 9 dari 10 kehilangan tidak bertaruh itu kemenangan kan? Itu cuma alasan dari orang lemah. Hidup ini emang sebuah taruhan. Hari ini ku terima kamu buat buktiin ke Aiden. Nah terus siapa yang benar gitu kan? Dan berlanjut ke tempat Aiden, di mana Aiden dapat banyak uang dan dikasih sama si Juan nih bonus buat dia. Cuman hemat ya, dapat uang banyak tuh pokoknya si Juan, uang yang kamu menangin cukup buat bayar Faisal. Jangan bawa dia judi lagi, bilang gitu kata si Indah. Indah berpesan. Nah tapi ketika Indah dan Juan lihat TV, dia ngelihat laki-laki umur 28 tahun punya julukan Dewa Judi hilang setelah kecelakaan misterius. Dan mukanya sama kayak si Aiden. Dia bilang maunya permen susu kelinci, jangan ditipu pakai ini. Ternyata si Aiden itu Dewa Judi. Mereka baru tahu dia itu Dewa Judi. Akhirnya scene berlanjut ke tempat dimana di laut lepas ya, yang si Tino udah nunggu kan. Tino udah nunggu buat si Aiden Dewa Judi bertarung sama dia. Dan di situ juga ada Vian, ada Liam, bapaknya. Terus ada presenternya bilang, saudara-saudari sekalian, selamat datang di lokasi final turnamen Dewa Judi kali ini.
banyak yang menyaksikan juga. Terus ada juga kayak tentara gitu kali ya. Langsung aja kita sambut legenda judi dari Asia yang belum kalah dalam 2 tahun. Tino. Pas Tino ini dia dengan arogannya dia bilang, biar aku yang ngomong sedikit. Aku datang karena diundang sama Dewa Judi. Sayangnya sekarang aku udah datang, tapi Dewa Judi malah nggak ada. Dia bilang gitu. Dewa Judi apaan? Menurutku dia cuma pengecut. Tuh kata penonton tuh. Katanya Dewa Judi bersembunyi di kediaman keluarga Arthur. Kalau emang takut mati, mendingan keluarga Arthur akuin dia nyerah aja. Keluarga Arthur terpancing tuh. Kalau mau ikutin aturan dunia bawah tanah, taruhan kali ini akan ku menangi jika sampai waktunya selesai. Dewa Judi tidak datang, dia cuma pecundang aja. Pian, kena nih. Dewa Judi bukan pecundang. Terus, apa kau istrinya Dewa Judi? Kata si Tino kan. Emang cantik. Gimana ikut aku aja, aku bakal jadi Dewa Judi yang baru. Kata si Tino kan. Soal Aiden, dia udah lama mati. Beneran? Ternyata ada suara kayak gitu dan suara si Aiden. Aiden datang. Ceritanya kira-kira kayak gitu tuh. Apa lagunya lah. Ketika Aiden datang dia langsung meluk si Vian. Vian langsung nangis bahagia. Aiden, akhirnya kamu kembali. Aku udah tahu kamu gak kenapa-napa. Tenang aja. Si Tino yang geram katanya udah mati tapi masih hidup. Aiden, ternyata kamu masih hidup. Kenapa? Kamu kecewa lihat aku hidup. Jadi uangnya surat keterangan dibayarin dari uang kemenangannya itu ternyata cedera otak dan biaya perawatan bisa sampai ratusan juta. Pikirkan baik-baik. Tapi karena uang keuntungannya udah banyak, dikasih lah. Ternyata si Indah punya adik juga dibunuh sama Tino. Ternyata uang yang dimenangi sama si Aiden dipakai buat berobatin dia sendiri. Ya, aku setuju kok. Aku cuma nggak nyangka si bodoh ini ternyata Dewa Judi yang ku kagumi. Bilang gitu. Uang ini harus dipakai. Oke. Indah oke, John oke. Aku bisa balik berkat kamu. Hari ini kesempatan terakhirmu buat selamat. Kali ini aku nggak cuma mau ngalahin kamu. Aiden bilang gitu. Tapi aku akan buat juga kamu ngaku kalah. Kamu pecundang kayak kamu masih berani ngomong besar di hadapanku. Kenapa kebanyakan NPC itu pasti ngomongnya pecundang padahal dianya yang cupu. Kalau kalah gak cuma masuk penjara aja ya. Aku mau nyawamu. Dan seluruh keluarga Arthur akan ikut denganmu ke alam baka. Gimana ya? Ya banyak bacot, dia bilang gitu. Mau taruhan apa? Gampang banget, all in, dia bilang gitu. Ayo, tunggu dulu. Tapi sebelum taruhan dimulai, aku mau kasih kamu hadiah, kamu gitu kan. Tek jadi dia bunyi. Dia sembari manggil kan. Datanglah si Vino yang dipegangin sama anak buahnya Tino. Jadi namanya mirip-mirip Vino, Tino, Pian, Liam gitu. Hadiah ini lumayan kan? Kamu mau hadiah ini? Boleh. Tapi kamu harus buka kartu kamu di 3 ronde pertama. Jadi 3 ronde pertama tuh dia gak boleh ngecek kartu. Keterlaluan, kata Liam. Ayah, tolong aku, kata Vino. Aku nyesel banget, harusnya aku dengerin kalian. Tolong aku. Kenapa? Sedikit ketulusan gini aja nyusahin kalian ya?
Kayaknya dia harus mati, kata si Tino. Oke, aku setuju. Buka kartu, lepasin orangnya. Jadi buka kartu selama 3 ronde si Aiden. Dewa judi emang setia ya. Akhirnya dilepasin dah tuh ya. Siapa namanya? Si Vino. Kamu gak apa-apa kan? Gimana aku bisa ketangkap sama Tino? Kata si Vian. Kak, ayah semua salahku. Aku janji gak bakal judi lagi. Udah bangun. Diri. Nah dia kasih kedipan mata ke si Tino tuh. Kakak ipar, aku nyusahin kamu. Tino, aku udah setuju dengan syaratmu. Ayo mulai aja. Berani banget ya buka kartu segala, kata si Tino. Jangan selain aku gak ingetin. Tempat ini udah aku siapin dengan kamera kecepatan tinggi. Selama kamu main curang, akan langsung ketahuan. Mau ngalahin aku? Gak segampang itu, Ferguson. Kartunya baru. Dikasih tahu sama ininya kartunya baru. Itu chipnya juga, tuh kartunya lengkap dan mulai dikocok lah. Dibagikan kartu ke Aiden, udah langsung dibuka. Minimum 100 juta, nggak ada batas. Jahat yang mulai duluan. 1 miliar. Fold. Masa si Aiden langsung fold? Padahal kartunya juga nggak jelek, kata penonton. Kerugian buka kartu terlalu jelas. Aiden semangat. Ini hutang keluarga Arthur padanya. Tapi aku percaya padanya, kata Vian. Dia pasti punya cara. Hahaha. Aiden, aku cuma ada 2 aja. Kamu bahkan gak berani ikut taruhan. Maka tuh sebagai dewa judi ternyata cuma segitu aja ya. Cuma 100 juta. Jadiin sedekah ke pengemis aja. Kamu cuma bisa ngomong aja. Dibuka lagi tuh. $400 juta. Gak ikut. Apa yang mau kamu lakukan? Dewa judi ini mau ngasih uang aja. Ternyata aja gak berani ikut. Ngecut gitu. Jadi penonton juga banyak yang suara-suara sumbang lah. Dia bilang 2 miliar. Baru dapat kartu bagus sudah sombong. Kamu gak takut kartuku 3 of kind? Aku aja udah dapat 4 of kind, dia bilang gitu. Gak usah sampai fold kan. Kalau kartu berikutnya bukan king, maka akan rugi. Aku fold. Ternyata si itu. Aku yang fold siapa namanya, Tino. Nah di sini Vino kelihatan kayak lebih mendukung si Tino. Jangan sombong dulu. Aku Tino, gak kekurangan uang. Putaran selanjutnya aku akan serius. Putaran selanjutnya kamu gak akan bisa lihat kartuku lagi. Dilihat kartunya, kartu yang ketutup Queen buat si Tino. Berani dia bertaruh 2 miliar. Di Aiden lihat dulu kartunya. Ikut. Oke. Double. Jadi bukan 2 miliar, berarti 4 miliar dia. Aiden, kamu pede banget. Apa kamu tahu rahasia pasti menang di atas meja judi? Kamu mau bilang gak judi baru menang lagi? Judi ya judi. Kalau nggak buat apa kamu duduk di sini?
Oke, Diamond, aku di sini buat melawan judi. Taruh semua dia. Kaget juga, 6 miliar. Trade flash-ku lah ya kan? Dia bilang gitu. Kok misterius. Aku Tino lahir buat nakutin lawan, tidak untuk takutin lawan. Terus flashback lagi. Terus kalau pakai tangan itu udah ketinggalan zaman. Gue kasih tahu cara judi. Yang pasti menang, dia bilang begitu. Dia cuma lihat jam. Oh, King's Cup. Meja judi ada alat rahasianya. Dia bilang semua kartu remi ini udah aku tanamin chip dari awal. Jadi dari kartunya udah curang. Begitu meja ini nangkap sinyal, aku bisa tahu semua kartu lawan. Dengan jam tangan khususku ini. Beneran King's Cup. Aiden, anak muda, jangan gegabah. Gak masuk akal, tuperku kalah sama straight flashmu yang gak lengkap itu. $6 miliar buat buka kartumu. Kamu seperti bisa baca kartuku ya? Bocah, kamu masih kurang tenang dia bilang gitu. Pengen tahu rahasiaku? Kamu gak pantas. Nah, akhirnya fold ya. Patino menang dengan tuper. Jadi si Aiden kalah 6 miliar nih. Langsung rugi 6 miliar. Sekarang taruhannya tinggal segini aja. Si Dewa Judi udah kepepet banget. Gitu. Iya. Aiden akan kuberi satu kesempatan lagi. Asal kamu sujud ngaku kalah padaku, ini kata Tino nih. Aku janji keluargamu akan aman. Kalau enggak, akan kubuat kamu keluarin semua uangmu untuk menyelamatin nyawa keluargamu. Jadi Aiden di sini diinin. Aiden marah. Hari ini kamu kan nggak akan bisa ambil uang ataupun nyawaku. Sambil melotot dia. Ayo kita lanjutkan. Tolong sajin secangkir teh di sini. Diminta secangkir teh. Cop King. Dia lihat kartu dulu. Queen merah. Queen hati lah. Ya Aiden pegang kartu as. Masih ada peluang buat menang, dia bilang begitu. Karena kita udah main sejauh ini, kenapa nggak sekalian main yang gede aja? $6 miliar, berani gak? Kata Tino nih, Tino. Kartu dasarmu paling juga Queen atau King, dia bilang gitu. Aiden. $6 miliar. Aku main. Diamond As. Kayaknya giliranku lagi. Aku bisa balikin yang kalah. Kali ini 10 miliar Tino. Nah, chipnya si Aiden udah habis nih. 10 miliar. Chip kamu di meja kayaknya nggak sampai 10 miliar. Kamu kehilangan akal ya? Aku masih punya satu. Cek dari Bank Harmoni. Nilainya 60 miliar. Aku gak. Kamu bilang 60 miliar, siapa tahu itu nggak bener. Itu kata anak buat Tino, biasalah. Yang curut-curut kayak gitu tuh. Akhirnya dicek sama panitia sama yang inilah. Bukan pengawas juga sih yang bagi kartu. Setelah dicek, cek ini valid. Kayaknya kamu udah keluarin semua hartamu, kata si Tino kan. Kalau kamu nekat, oke, hari ini aku akan main serius denganmu. Taruh semua. Aku taruhan 10 miliar. Total taruhan udah hampir 16 miliar. Pas dia ngeliat jam, dia tumpahin tuh. Maaf ya, tehnya tumpah.
Aiden, kamu ngapain? Cuma nyenggol teh sampai tumpah aja. Oh heboh sih. Jadi Aiden tahu tuh, kayaknya di dalamnya ada chip, makanya digituin. Chip di dalam kartu kena air, jadi nggak bisa dipakai lagi. Karena kartunya basah, aku minta ganti kartu baru. Bener. Tunggu dulu. Kartuku udah bagus, mana bisa ganti-ganti gitu aja. Tino, kamu takut ya? Aiden, kamu sombong banget, kata si Tino. Oke, lanjutkan. Nah, jadi lanjut nih. Kamu kira aku nggak bisa hadapin kamu karena ini? Kayaknya dipakai jurus terbaru nih, kayaknya terakhir nih. Asnya udah ada 3 di tempat si Aiden. Tinggal 1 kartu ketutup, belum tahu itu as atau bukan. Nah itu juga sama. Three of Kind versus Three of Kind. As sama Three of Kind Queen. Di putaran terakhir ini jangan-jangan Dewa Judi bakal comeback. Selama kartu terakhirnya aman, Aiden pasti menang. As, malam ini emang aneh banget ya hokinya. Tadinya Three of Kind Queen udah cukup gede. Tapi ketemu sama Three of Kind As milikku. Kayaknya kalau nggak all in bakal malu-maluin julukan Dewa Judiku. Asik. Keren juga dia. Sisa 56 miliar. All in. Ikut gak? Asik. Dia mau curang atau beneran punya kartu bagus? Kayaknya harus pakai jurus pamungkas. Jurus pamungkasnya dia nyuruh si Vino buat datang ke depan. Sebenarnya nggak boleh ngegerecok sih, tapi dia ngegerecok nih. Kak Ipar, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebenarnya Tino udah lama mikirin gimana cara ngadepin kamu. Di kartu-kartu ini udah dipasang chip. Selama kamu dekat dengan meja judi, dia bisa lihat semua kartumu. Tino, kamu Hianatin aku. Kakak Ipar, aku udah tahu salah. Kamu bisa bongkar triknya sekarang juga, terus menangin putaran ini. Aiden bilang, bukti segini belum cukup buktiin dia curang. Aku gak punya cukup bukti buat nuduh chip ini dipasang sama dia. Lagian si rubah tua itu pasti udah nyadar juga soal ini. Kalau gitu, bukannya kamu akan kalah. Tapi sebelumnya sembari cakap itu, dia udah ngeliat si Vino tuh udah ngeliat kartunya. Dia kakak ipar, hati-hati ya. Nah dia kasih tau pakai simbol tangan tuh ke si Tino. Ternyata kartunya King gitu. Aiden gak curang, malah mau nipu. Dia kain ditambah tuper, ya cuma jadi full house. Dengan aku punya 4 of Kind Queen. Aiden, kamu pasti kalah. Dia ikut akhirnya, all in 56 miliar. Aiden, kamu masih gak sabaran. Ikut semua dia, 56 M. Ini taruhan gede-gedean banget nih berarti. Akhirnya dia minta buka kartu. Kartumu mana bisa ngalahin kartuku. Dia buka kartu dia nih. Dah, fitting dia. Jadi 4 yang sama, queennya sama. Dia cerita ketawa. Vino juga ketawa. Aku all in 56 miliar, kamu juga berani ikutan. Jangan-jangan kamu bisa lihat kartuku. Sebelum turnamen dimulai, kamu lupa hadiah yang aku kasih padamu. Asik. Vino keluar. Vino itu anak buahku. Kartu terakhirmu itu Scope King. Aku udah tahu dari tadi. Vino, Vian marah-marah nih. Ditampar dong. Kamu tahu nggak apa akibat dari perbuatanmu? Aiden pertaruhkan nyawanya untuk ini.
Kamu kenapa kamu lakuin ini? Liam juga marah-marah. Apa kamu gak merasa bersalah sama leluhur keluarga Arthur? Percayain Aiden padamu. Pantas. Aku cuma bisa bilang aku pantas. Nah, akhirnya nih, buat ngalahin aku, kamu nyiapin semua ini. Aku tahu yang kamu katakan. Tidak bertaruh itu kemenangan, tapi manusia itu dasarnya ngejar keuntungan. Vino ikut aku atas keinginannya sendiri. Soalnya aku bisa buat dia menang. Sedangkan kamu, Aiden, kamu kalah. Kalah banget. Pemenangnya udah jelas. Nyawamu itu milikku sekarang. Tunggu dulu. Aku belum buka kartu terakhirku. Belum tahu siapa pemenangnya. Gitu. Kamu gak belajar sebelum lihat akibatnya. Masih mau ganti kartu kayak dulu? Lihat ini baik-baik. Aku mau lihat trik apa lagi yang kamu punya. Momen ini, udah aku tunggu 3 tahun, kata si Aiden. Tino, sekarang waktunya. Kita selesaikan masalah. As juga ternyata. Jadi piting as sekop. Ternyata as sekop. Wow, kaget dia tuh. Aiden dapat 4 of kind. As dia menang. Aiden menang. Piting as lawan piting queen ya menang. Piting as lah. Dewa judi kembali. Pada senang. Ini baru beneran dewa judi gitu. Pada meneriakan nama dewa judi. Menang, kita menang. Nah, terus akhirnya Tino bilang gak mungkin. Kok bisa sekop? Ternyata dia ngegituin Vino. Vino, beraninya kamu nipu aku. Benar katamu Tino. Aku tipu kamu dari awal. Aku gak pernah berpihak padamu. Kamu kira bisa ngendalin semuanya? Padahal kamu itu orang bodoh yang dipermainkan. Kenapa? Kenapa kamu tipu aku? Aku kasih kamu uang, kasih kamu posisi. Aku anggap kamu kepercayaanku. Beraninya kamu hianati aku. Karena dari awal aku gak percaya omonganmu. Ditangkap olehmu dan pura-pura nyerah. Itu demi hari ini. Semua ini biar kamu rasa bakal menang. Dan juga kabar kematian kakak iparku juga kebohonganku. Jadi sebelum yang pas habis ditabrak itu, dia sempat ngomong, pergi cari Tino. Sebelum dia pingsan tuh. Nah, sejak kamu terima taruhan ini, pemenangnya udah ditentuin. Kamu kalah. Kalah total. Dah. Lempar kartu. Oke. Vino emang hebat ya. Aiden juga luar biasa. Kalau dunia emang kayak gini, mati aja kalian semua. Ya, keluarin pisau semua tuh. Aiden, akhirnya kamu kejebak di tanganku. Hidup ini juga kayak judi, dan kamu cuma akan kalah. Semua orang jangan bergerak. Langsung datang dari luar tuh. Polisi datang bawa senjata. Nah, ini perwakilan yang penjara tadi tuh yang nyuruh si Aiden. Dia datang. Tino, kamu diduga terlibat dalam organisasi mafia, pembunuhan disengaja, buka kasino, cuci uang, dan banyak kejahatan lain. Sekarang kamu ditangkap. Tino ditangkap. Bawa pergi. Akhirnya selesai dengan Tino ditangkap. Jadi turnamennya selesai. Udah berakhir. Aku udah balas dendam. Buatku sendiri dan semua yang pernah disakiti Tino. Udah tuh. Akhirnya turnamennya hampir udah mau selesai dia. Udah flashback.
Karena kontribusimu dalam misi penyamaran ini, hukumanmu dikurangi. Dari yang tadinya 8 tahun jadi 3 tahun aja. Dan dia masuk penjara lagi nih. Gitu. Waktunya nggak banyak. Pamitlah pada mereka. Jadi dia masuk penjara lagi. Dan dia pamit sama si Vian. Dia bilang, Vian bilang 3 tahun itu bentar aja. Ada rencana apa kalau keluar? Judi udah ngancurin banyak orang. Aku udah mutusin nanti setelah keluar aku mau jadi pakar anti judi. Beritahu orang pakai pengalamanku. 9 dari 10 kehilangan, gak bertaruh itu menang. Semoga dunia ini gak ada racun judi lagi. Pian, 3 tahun lalu aku pergi tanpa pamit. Dino mau ngerugiin kamu. Nah ini kasih alasannya dia. Udah jangan bahas lagi, Vian sedih kan. Kira mereka berdua berpelukan. Penjaga yang penjara bilang Aiden, yang pakar anti judi penjara nih dia. Aiden bilang aku harus pergi. Akhirnya mereka berpisah lah di situ. Vian pun sedih juga, tapi 3 tahun itu cuma waktu yang sebentar, seperti sekejapan mata aja. Aiden pun akhirnya masuk ke penjara lagi dengan muka sedih. Vian bilang akan kutunggu kamu 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kita pulang bareng ya. Oke, kata Aiden. Akhirnya mereka pun berpisah disekat oleh jeruji besi. Akhirnya finish. Thank you.